Nah, model EDI merupakan model pembelajaran yang muncul pada tahun 1967 yang dikembangkan oleh Reiser dan Molanda dan kemudian dikembangkan kembali oleh Dick and Carey pada tahun 1996. Nah, salah satu fungsi EDI adalah menjadi pedoman dan membangun perangkat pembelajaran dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung. Nah, kemudian model EDI digunakan untuk mengembangkan pendekatan sistematis untuk pengembangan. Model EDI adalah model pembelajaran yang bersifat umum, sehingga sangat tepat digunakan untuk pembelajaran di dalam kelas. Nah, ketika model pembelajaran ini digunakan di dalam kelas, terdapat beberapa proses yang berurutan tetapi tetap interaktif, di mana hasil evaluasi di dalam setiap tahapan dapat membawa pengembangan pada tahap sebelumnya. Hasil akhir suatu tahap merupakan produk dari tahap sebelumnya. Kerangka EDI adalah proses siklus yang berkembang dari waktu ke waktu dan kontinu dari seluruh perencanaan instruksional dan proses implementasinya. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam tahapan dari pengembangan model EDI. Yang pertama adalah analisis, yaitu proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh peserta didik, yaitu analisis kebutuhan, analisis masalah, dan analisis tugas. Output yang dihasilkan adalah berupa karakteristik atau profil siswa, identifikasi kesenjangan, identifikasi kebutuhan, dan analisis tugas berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, desain, yaitu membuat rancangan tahapan berupa menentukan tujuan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran, dan menentukan sumber pendukung yang mana ini akan menghasilkan output berupa silabus atau RPP. Tahap ketiga yaitu tahap development atau pengembangan. Merupakan proses mewujudkan rancangan yang dikembangkan beberapa media seperti video atau e-learning, di mana di-upload dari silabus dan platform lain seperti Google Classroom maupun Zoom Meet yang dapat diakses oleh guru dan peserta didik. Tahap yang keempat yaitu tahap implementasi. Merupakan langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang dikembangkan. Artinya, semua yang telah dikembangkan akan diaplikasikan dan diinstalkan sedemikian rupa agar dapat diimplementasikan. Kemudian dilakukan dengan cara menguji coba media secara langsung pada pembelajaran. Uji coba ini dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu pada tahap kecil dan tahap besar. Tahapan terakhir yaitu tahapan evaluasi. Pada tahap pembelajaran dilaksanakan kegiatan evaluasi sampai mencapai tujuan yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke. Sekarang sebelum mulai, Ibu ingin, karena kita via Zoom, Ibu akan absen dulu ya. Pertama, Anissa Eka Ramadhani. Hadir, Bu. Ayuni Wiki Al-Afani. Hadir, Bu. Cahaya Kamila. Hadir, Bu. Oke, yang lainnya juga hadir ya. Baiklah, Ibu lihat semuanya sudah hadir tepat waktu di mengadakan Zoom-nya, tidak seperti kelas lain ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya dulu sebelum kita mulai kelasnya. Ayuni, asalnya dari mana Ayuni? Dari Padang, Bu. Kalau Nisa dari mana Nisa? Dari Bukit Tinggi, Bu. Bukit Tinggi. Kalau saya Kamila dari mana saya? Pariaman, Bu. Pariaman. Jadi anak-anak Ibu berasal dari daerah-daerah yang berbeda. Nah, hal ini juga sama dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengetahui apa itu kearifan lokal dan juga menyimpulkan apa itu kearifan lokal dari video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan nanti. Yang diharapkan anak-anak Ibu dapat mengambil kesimpulan dari setiap video dan juga penjelasan yang Ibu ambil. Nah, baiklah.
Sebelumnya anak Ibu bisa lihat video yang telah akan Ibu tampilkan ya. Baik, Bu. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran. Pada video kali ini akan membahas tentang kearifan lokal. Sebenarnya, apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal dibagi menjadi dua kata, yaitu lokal yang artinya lokal atau setempat dan wisdom yang artinya kearifan. Jadi, local wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat masyarakat lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal juga merupakan hasil dari proses adaptasi turun-menurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat mereka tinggal. Kearifan lokal menjadi tata nilai kehidupan yang diwarisi antar generasi. Kearifan lokal juga dapat berbentuk lisan dan tulisan. Karakteristik kearifan lokal yang pertama, memasukkan nilai-nilai yang mengajari mengenai etika dan nilai moral. Yang kedua, mengajarkan masyarakat untuk mencintai alam dan tidak merusak alam. Yang ketiga, berasal dari anggota-anggota tua masyarakat atau biasa disebut dengan sesepuh. Bentuk kearifan lokal di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu berwujud nyata atau tangible dan tidak berwujud nyata atau intangible. Bentuk berwujud nyata atau tangible meliputi beberapa aspek berikut. Yang pertama, tekstual, yaitu sistem nilai, tata cara, dan aturan yang dituangkan dalam bentuk catatan tertulis. Contohnya kitab tradisional dari Jawa yaitu primbon dan naskah-naskah pada lembaran daun lontar. Yang kedua, benda cagar budaya atau tradisional berupa karya seni, contohnya patung Diponegoro, senjata tradisional dari Aceh, alat musik angklung, dan tekstil. Yang ketiga, bangunan atau arsitektur. Hal ini dapat terlihat dari bentuk, ornamen, tata letak, dan interior. Contohnya rumah pendopo dari Jawa dan rumah gadang dari Minangkabau. Bentuk tidak berwujud nyata atau intangible, yaitu petuah yang disampaikan secara verbal dan seni suara berupa nyanyian pantun dan cerita yang syarat nilai-nilai ajaran tradisional. Contohnya petuah dari masyarakat Jawa Tengah yaitu alon-alon asal kelakon. Fungsi kearifan lokal bagi masyarakat Indonesia yang pertama sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam, kedua sebagai pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, keempat sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang kelima, bermakna sosial, misalnya upacara kerabat serta upacara daur pertanian. Yang keenam, bermakna etika dan moral yang berwujud dalam upacara ngaben dan penyucian roh leluhur. Yang ketujuh, bermakna politik, misalnya dalam upacara ngangkuk merana. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi. Nah, dari yang video yang Ibu tampilkan tadi, coba sekarang Ayuni. Menurut Ayuni, apa contoh kearifan lokal yang ada di tempat Ayuni? Kalau di sini secara umumnya mungkin bisa dilihat dari bentuk rumah gadang, Bu. Terus kalau untuk secara khususnya mungkin dalam kesehatan biasanya dekat rumah Ayuni biasa ada daun jarak itu, Bu, digunain untuk pengobatan. Biasanya itu, Bu. Mungkin itu, Bu. Nah, kalau Nisa bagaimana Nisa? Apa contoh kearifan lokal yang ada di tempat Nisa? Kalau di tempat saya, Bu, kearifan lokalnya tuh mungkin kalau di tempat Ayuni di Padang tadi kan pengobatannya ada pakai daun jarak kan, Bu. Kalau di tempat saya itu ada pakai bedah ayam namanya, Bu. Jadi kalau ada bedah orang yang sakit, dilihatnya dari ayam, Bu. Nanti dibelah kan, dari ayam itu bisa dilihat apa aja penyakit-penyakit yang diderita si pasien gitu, Bu. Gitu. Kalau Cahaya Kamila bagaimana Cahaya? Kalau di tempat saya, Bu, Lokalnya. kalau cerita kan tadi ngelihatnya tuh pakai ayam ya, Bu.
Kalau di tempat saya tuh biasanya pakai telur, Bu. Biasanya kalau emang orang itu ada penyakit, nanti pas telurnya dipecahin, kuningnya tuh jadi hitam, Bu. Oh, berarti anak-anak Ibu sudah mengetahui apa itu kearifan lokal dan contoh kearifan lokal yang ada di sekitar anak-anak Ibu. Nah, yang anak-anak Ibu sampaikan tadi sudah benar. Nah, jadi kearifan lokal itu adalah sebuah pandangan hidup ataupun bisa kita artikan sebagai tatanan nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal. Yang mana secara mereka melakukannya untuk berinteraksi dengan lingkungannya, yang mana kearifan lokal ini tidak hanya berhenti pada etika satu generasi saja, tetapi juga terus-menerus. Nah, seperti anak-anak Ibu, yang mana dari orang tua kalian juga melakukan hal yang sama, dan sekarang pada generasi kalian pun halnya sama. Fungsi kearifan lokal sendiri juga untuk seperti tadi ada pengobatan. Pengobatan merupakan salah satu fungsi dari kearifan lokal yang bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sepertinya anak-anak Ibu telah memahami apa itu kearifan lokal. Nah, sekarang Ibu ingin untuk tugasnya minggu depan, anak-anak Ibu membuat video masing-masing tentang kearifan lokalnya. Tentang kearifan lokalnya ya. Tugasnya itu dikerjakan per kelompok. Jadi silakan bentuk kelompoknya sendiri dan juga untuk anak-anak Ibu yang lain jangan lupa untuk mengerjakannya ya. Baik, Bu. Baiklah, mungkin sampai di sana pembelajaran kita pada hari ini. Kepada anak-anak Ibu jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Ya, Bu. Bu.